24번 탈락. 병신 걸렸네. Mana pertanyaan yang paling tepat untuk ngegambarin series ini? Apa yang akan dilakukan manusia demi uang, atau apa yang bisa dilakukan uang pada manusia? Sekilas, realitas Squid Game berasa kayak dunia game fantasi ya. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kejadian di dunia nyata. Orang-orang miskin yang terlilit utang, diculik, disekap di pulau terpencil, dipakein seragam, dipaksa ikut game yang hukumannya adalah ditembak mati. Dijanjiin hadiah 45,6 miliar won. Bahkan sempat dikasih formulir konsen dan sempat pada dibalikin ke rumah masing-masing. Sebelum akhirnya mereka diundang lagi untuk lanjutin game berhadiah ratusan miliar, tapi resikonya mati. Buat sebagian penonton, alasan peserta yang mau balik mungkin gak masuk akal. Kalau kamu termasuk yang mikir gitu, mungkin emang hidupmu jauh dari realitas. Sejak awal, protagonis utama Squid Game adalah Sung Gi-hun. Laki-laki paruh baya, miskin, nggak punya kerjaan, dan masih tinggal sama ibunya yang seorang pedagang. Tapi, di menit-menit awal, kita malah diperlihatkan watak Gi-hun yang pemarah, tukang tipu, dan penjudi. Diam-diam dia mencuri duit tabungan ibunya di ATM untuk ikut taruhan balap kuda. Di titik ini, mungkin akan ada penonton yang nggak suka sama karakter Gi-hun sebagai protagonis utama. Bukan karena dia orang miskin, tapi karena wataknya yang nggak sungkan ngebentak ibunya yang udah tua, mencuri, taruhan, dan ngutang. Orang-orang macam Gi-hun seringkali dipotret sebagai mereka yang gagal di sistem ekonomi kita hari ini. Ini dipertegas dari dialog-dialog merendahkan yang keluar dari ibunya sendiri, tetangga, kawan, dan mantan istri. Sejak zaman industrialisasi, bekerja memang berubah jadi sesuatu yang dilakukan manusia untuk dianggap bernilai. Dan di sistem ekonomi hari ini, mendapatkan pekerjaan seringkali dipotret sebagai usaha individu untuk bisa bertahan. Orang-orang macam Gi-hun yang nggak dapat kesempatan untuk menghidupi dirinya sendiri akan dianggap gagal, karena dinilai tidak bisa berkompetisi dengan manusia lain. Budaya ini biasa disebut hustle culture, alias budaya kerja keras. Cara pandang ini menciptakan ilusi bahwa manusia gagal adalah mereka yang nggak kerja keras. Situasi ini yang kemudian disindir di semesta Squid Game. Di awal permainan, mereka dikasih tahu kalau mereka punya kesempatan yang sama dalam 6 permainan mematikan di Squid Game. Ilusi kesempatan yang sama itu disamarkan lewat pakaian mereka yang seragam, tempat tidur yang sama, makanan yang porsinya adil, dan lembar formulir konsen. Orang-orang di sana juga dipanggil berdasarkan nomor urut, bukan namanya. Tapi makin lama nonton, kita akan makin sadar kalau sistem yang dianggap adil dan memberikan kesempatan yang sama ini punya celah-celah fatal. Misalnya, orang-orang yang kembali ke Squid Game setelah dipulangkan ternyata bisa menyelundupkan beberapa alat yang bisa membantu permainan mereka. Sejak awal, Squid Game adalah konflik kelas antara yang powerful dan powerless. Orang-orang macam Gi-hun dikelompokkan dengan seragam hijau dan jadi representasi mereka yang powerless. Sementara di atasnya ada kelompok penjaga yang berseragam merah. Mereka lebih beruntung dari kelas Gi-hun karena punya senjata dan privilege merahasiakan identitasnya. Di kalangan penjaga sendiri masih ada hierarki yang membedakan pembagian tugas mereka. Gambar lingkaran ada di hierarki paling bawah, merepresentasikan kelas pekerja. Segitiga yang memegang senjata merepresentasikan prajurit, dan segi empat yang boleh bersuara merepresentasikan kelas manajer. Di atas itu ada the frontman sebagai eksekutor sekaligus pelayan buat mereka yang berada di posisi puncak, tamu VIP. Ada banyak teori yang muncul tentang nomor urutan Gi-hun, si karakter utama, dan Oh Il-nam, si bos besar. 456, nomor urut Gi-hun, punya arti langkah maju, sementara Oh Il-nam punya nomor urut 1, karena dia adalah pemimpin tertinggi. Waktu Junho di salah satu episode menemukan berkas data peserta, halaman 001 nggak ada. Berkasnya langsung dimulai dengan angka 002. Detail-detail kecil kayak gini diplanting rapi sejak awal episode. Di episode 1 misalnya, Il-nam adalah peserta pertama yang nggak takut ditembak sama boneka raksasa. Seolah-olah dia nggak takut mati, padahal dia yang ngedesain gamenya. Adegan itu nggak mencurigakan, karena sebelumnya Il-nam sempat cerita ke Gi-hun tentang motivasinya ikut Squid Game. Dia punya tumor di kepalanya dan ngerasa kalau hidupnya nggak lama lagi. Belakangan, baru kita tahu kalau penyakit Il-nam memang nyata, tapi alasannya ikut Squid Game yang palsu. Dia ikut Squid Game semata-mata cuma demi kesenangan pribadi. Alasan itu menggambarkan betapa besarnya kekuasaan Il-nam. Setelah game pertama selesai, peserta yang tersisa sempat minta vote untuk memberhentikan game. Karena vote dimulai dari urutan belakang, Il-nam jadi penentu keputusan terakhir.
Di episode itu, para peserta seolah-olah diberikan kesempatan untuk pulang karena proses demokratis. Padahal semuanya bagian dari rencana Il-nam, yang tahu kalau kebanyakan orang-orang terlilit utang itu akan kembali ikut Squid Game karena merasa punya harapan. Ini juga jadi cerminan dari bagaimana sistem sosial, politik, dan ekonomi kita hari ini. Il-nam adalah gambaran gimana orang-orang yang punya kuasa lebih karena uang yang dia punya bisa ngatur hidup orang-orang di lapisan bawah, tanpa harus kelihatan sedang ngatur. Kalau diperhatikan lebih detail, ada kemungkinan Il-nam memang mau Gi-hun yang jadi pemenang terakhir di Squid Game. Ini bukti bahwa sistem voting yang dihadirkan juga bagian dari ilusi yang diciptakan Il-nam untuk menjebak para peserta. Dia ingin para peserta berpikir kalau keputusan mereka kembali ke arena Squid Game adalah keputusan mereka sendiri. Setelah berhasil lolos dari permainan Honeycomb, Gi-hun terus-terusan dibantu sama Il-nam. Mulai dari diajari teknik rahasia supaya menang tarik tambang, sampai dibiarkan menang mengambil kelereng terakhir. Saat para peserta dipulangkan setelah game pertama, Il-nam juga sempat menjumpai Gi-hun, yang akhirnya merasa yakin untuk mencoba lagi Squid Game. Il-nam bisa jadi penasaran dengan karakter Gi-hun yang selalu baik ke dia sejak permainan pertama. Il-nam bukan satu-satunya representasi orang-orang berkuasa. Ada tamu-tamu VIP yang muncul di ujung-ujung episode. Jumlah mereka juga sedikit, jauh lebih sedikit dari jumlah peserta yang adalah representasi orang-orang miskin di kelas bawah. Sistem ekonomi pasar bebas akhirnya memang menciptakan kesenjangan besar antara kelompok orang super kaya dan orang miskin. Itu yang bikin jumlah orang super kaya alias tamu VIP jadi sedikit, karena mereka cenderung nggak mau membagikan kekayaannya. Di sistem ekonomi begini, orang-orang yang punya modal akan terus menumpuk kekayaannya. Sementara orang miskin akan jadi sangat bergantung pada mereka. Seleksi naik kelas cuma ada di tangan orang-orang yang punya modal alias duit, karena mereka punya kuasa untuk membuat aturan, mengawasinya, tanpa ada yang memantau. Series ini juga memotret fenomena data pribadi kita yang udah dikuasai atau dimonopoli pihak tertentu. Kita bisa lihat dari gimana semua data pribadi para peserta dipegang oleh Il-nam. Sementara, para tamu VIP punya privilege untuk merahasiakan identitas mereka di balik topeng hewan yang terbuat dari berlian. Ini kenapa episode-episode terakhir jadi bikin emosi. Karena peserta yang bertaruh hidup mati di Squid Game ternyata cuma tontonan demi hiburan mereka yang punya kekuasaan. Daripada dilihat sebagai manusia, para peserta literally cuma angka buat mereka. Meskipun gagasan anti-kapitalisme ini gamblang tergambarkan di sejumlah adegan dan plotnya, bukan berarti Squid Game gak ada celah. Karena series atau film yang menggambarkan realitas dunia kapitalis, bukan berarti mereka menyebar pesan anti-kapitalisme. Di Squid Game sendiri, gak ada pesan terang yang membahayakan status quo orang-orang kayak Il-nam dan sejenisnya. Dia digambarkan menang karena mati sebelum melihat taruhannya dengan Gi-hun terbukti. Itu kenapa masih ada aja orang sejenis financial planner atau akun pinjam online yang berani-beraninya bikin konten jualan pakai Squid Game. Jeff Bezos, orang paling kaya sedunia ini aja, yang belum nonton seriesnya, sempat nge-tweet kasih pujian ke Netflix karena Squid Game sekarang jadi show paling sukses di Netflix. Show yang seolah-olah menjual gagasan anti-kapitalisme jadi tontonan paling laku dan dipuji orang dari kelompok 1%. Kelas pekerja boleh curiga nggak sih? Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar judul series atau film yang kalian pengen dikulik di Misbar Tirto. Bisa juga nonton video-video sebelumnya di #MisbarTirto. Sampai ketemu di video Misbar berikutnya.